Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman online sekalian, hari ini kita akan melakukan road trip kembali. Nah, setelah akhir tahun kemarin kita melakukan road trip dalam rangka liburan akhir tahun. Nah, kali ini kita road trip lagi, tapi dalam rangka mudik lebaran tahun 2025. Biasa perjalanan kami mulai dari Pulau Bangka, kemudian kami nyebrang ya ke Palembang lewat pelabuhan Tanjung Kalian ke Tanjung Api-Api, lewat Lampung, nyebrang di Bakauheni Merak, Jakarta, kemudian tujuan akhirnya kami di Kabupaten Purbalingga. Kemudian kami exit tol di Tegal ya. Perjalanan kami mulai sekitar jam 16.45 lah dari rumah ya. Kalau di Pangkal Pinang tuh buka puasanya kan agak malam tuh, sekitar jam 6 lebih, jadi ini masih kurang sekitar sejam setengah lah sebelum buka puasa. Jadi kemarin kami melakukan perjalanan sore hari, maksudnya biar nanti pada waktu nyebrang kan dapat malam, jadi pas malamnya kami bisa istirahat tidurnya di dalam kapal biar tidak terlalu capek lah kalau nyebrang. Kalau ini preferensi kami ya, kalau nyebrang malam lebih cepat aja gitu rasanya nyebrang. Kalau di kapal kan lumayan lama tuh, kami nyebrang sekitar 4 jam sampai 5 jam. Kemarin kebetulan pas di Pangkal Pinang lumayan rame ya, karena momen pas kami pulang itu barengan sama udah deket-deket buka puasa, jadi banyak barengan sama teman-teman saudara-saudara kita yang lagi berburu takjil nih. Jadi lumayan lama nih ternyata, prediksi dari Pangkal Pinang sampai ke jalan lintas itu mungkin hampir makan waktu setengah jaman tuh. Nih bisa dilihat di video kan, lalu lintas lumayan padat. Untuk video kali ini mungkin saya tidak banyak cerita ya terkait kondisi jalan atau seperti apa secara detailnya, tapi semua saya tampilkan di video. Jadi mungkin mohon maaf durasinya agak lama, sekitar 1 jaman, tapi harapannya sih bisa tergambar kondisi jalan di tempat ini, di tempat yang akan kita lalui ini maksudnya. Setelah 30 menit akhirnya kita berhasil keluar ya dari kota Pangkal Pinang. Ini udah masuk jalan lintas dari jalan Pangkal Pinang ke Mentok ya, mungkin orang tahunya kalau di Pangkal Pinang sebutnya jalan Mentok. Nah inilah jalannya. Kami road trip pada waktu itu sekitar seminggu yang lalu ya, dari video ini diupload, jadi sekitar tanggal 21 ya, Jumat sore. Jadi habis pulang kerja kita langsung tancap gas ke Mentok, Pelabuhan Mentok. Lalu lintas lumayan masih sepi karena ini kan kita masih jauh-jauh hari dari waktu lebaran, jadi masih lumayan sepi, belum cukup rame untuk lalu lintas yang melintasi jalan Mentok ini untuk menuju pelabuhan Tanjung Kalian. Ya, kita mampir sholat dulu. Ini perjalanan ke Mentok tinggal 1 jam kurang lebih lah, 40 menit lah. Istirahat dulu, sholat, makan, baru lanjut lagi perjalanan. Terus di Tanjung Kalian, Ibul sejauh 35 km. Dari pusat sama ke Mentok ini, ke Mentok kotanya aja itu lama loh. 20 menit
tepat pukul 8 akhirnya kita mulai masuk di Mentok ya, kota Mentok pas jam 8 malam ya. Ini perjalanan kalau dari sini sampai ke pelabuhan Tanjung Kalian ya mungkin sekitar 10 km lagi lah, kurang lebih lah. Kemarin kami langsung ya, jadi habis dari masjid tadi kami langsung menuju ke arah penyeberangan Tanjung Kalian, karena kapal kami kan jam 11. Nah, kapal jam 11 ini biasanya mulai dari jam 9 itu sudah boleh masuk ya ke dalam area check-in untuk dalam pelabuhan Tanjung Kaliannya. Nah, sekarang sekitar jam setengah 9 lah pas kami sampai di pertigaan ini di Masjid Baitul Hikmah atau Baitul Makmur, saya lupa ini. Nah, ini kami udah menuju ke sana. Nih, ntar lagi udah deket. Ya, sebagaimana saya bilang tadi, untuk lalu lintas sampai di Mentok pun masih sepi, cenderung lengang malah ini. Ini udah masuk ke jalan pelabuhan nih, masih cenderung sepi dan lengang. Ya, alhamdulillah kok di Bangka masalah jalan nggak usah ditanya, ini udah paling juara kalau masalah jalan nih, mulus, sepi, jalan berlubang. Hampir nggak pernah ditemuin lah sepanjang jalan dari Pangkal Pinang sampai ke Mentok ini. Ini bahkan pada waktu kita nyebrang kayaknya cuman kita aja nih yang menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian nih. Depan belakang nggak ada. Dan nih lihat suasananya nih, kita alhamdulillah udah sampai di pelabuhan Tanjung Kalian. Nah, depan itu udah penyeberangan. Sebenarnya sebelah kiri ini yang depan mobil ini sebenarnya ada tempat kayak buffer zone gitulah. Jadi kalau memang ada penumpukan kendaraan, nanti kita masukin dari kiri ini, dikumpulin dulu. Jadi nanti masuknya ngantri biar nggak padat. Tapi ternyata pada waktu nyebrang masih sepi. Ini jam 20.45. Udah. Jadi kemarin kami nyoba masuk ya 20.45, ternyata tetap nggak boleh, harus jam 9 pas baru boleh masuk ya, kurang 15 menit lagi. Jadi kami inilah mundur dikit lah, parkir di depan gerbang masuk ke pelabuhan. Belok kiri ke jalan pelabuhan Tanjung Kalian, lalu Anda akan sampai di tujuan. Dan pas jam 9 pas kita boleh masuk akhirnya. Tapi aduh, sayang sekali ada insiden kemarin tuh. Jadi bodi sebelah kiri itu kami nyangkut, nggak ngelihat sih. Jadi sebelah kiri bodi mobil itu ternyata ada pembatas jalan yang lumayan agak besar lah gitu. Nah, kami belok kiri kok nyangkut, ada suara grok gitu. Setelah dicek ternyata ya nyangkut aja, jadi lumayan ya, ada inilah, ada membekas lah di bodi mobil, dari mulai bumper fender belakang sebelah kiri sampai pintu tengah sampai pintu depan nyangkut. Ya mau gimana lagi, ya sudahlah. Nih kami sempat ngobrol di mobil ya, sempat kaget juga sih karena buru-buru juga masuknya kan tadi karena barengan sama truk nih. Nah, pas kami masuk ternyata memang sepi. Mungkin cuman antrian cuman ada 2 baris atau 3 baris. Ini kami bikin barisan baru di sebelah kanannya. Pas jam 9 kami bisa masuk. Oh ya, untuk penyeberangan di sini masih sama sih dari akhir tahun kemarin, belum ada perubahan harga, masih di 1.050.000-an lah kurang lebih. Nanti sama pajak dan segala macam jatuh sekitar 1.050.000-an. Kami nunggu sekitar jam 9 sampai jam 11 nanti nunggu kapal berangkat. Tapi ternyata untuk bongkar muatnya lumayan memakan waktu nih. Kami kemarin lumayan lama ini waktu ngantrinya nih, delay nih, jadi jam 11 sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi baru kami diperbolehkan masuk. Dan alhamdulillah banget ya, kita dapat
antrian paling terakhir. Jadi kami itu mobil terakhir yang masuk untuk di kapal yang jam 2 ini. Kalau misalnya tadi terlambat satu mobil aja, ya mungkin kami akan ikut kapal berikutnya yang jam 3 mungkin, apa jam 4, kan setiap 2 jam sekali soalnya. Ya alhamdulillah kita dapat, walaupun ada insiden dikit ya nggak apa-apa lah, qadarullah. Yang penting kita sudah berhasil masuk ke dalam kapal. Ini kemarin kita dapat kapal Wira Camelia kalau nggak salah ya kemarin tuh. Ya lumayan sempit karena nggak terlalu besar ya kapal ini. Jadi kami ya agak mepet-mepet sih masuknya juga. Dan karena kami yang paling belakang masuknya, nah inilah kami jadi nggak kebagian tempat tidur. Nah ini kan dia ada tempat tidur kayak ini nih, ada matrasnya gini nih. Biasanya kami kalau masuk duluan ya bisa dapet nih, atau masuk di tengah-tengah lah bisa dapat tempat tidur seperti ini. Berhubung kami masuknya belakangan, tempat tidur ataupun matras yang seperti ini udah full. Bisa dilihat tuh mobil kita paling kiri tuh antrian paling belakang banget pokoknya. Alhamdulillah udah keangkut. Sudahlah, akhirnya kami lanjut tidur saja. Kami lesehan bawa tiket, tidur di lantai. Setelah sekitar 4 jam, ya sekitar jam 6 pagi, alhamdulillah lancar. Kita tiba di pelabuhan Tanjung Api-Api. Walaupun semalam kami harus melantai ya, tapi karena sudah bawa tiket, udah prediksi kalau bakalan nggak dapat tempat, ya sudahlah, nggak masalah. Nyaman-nyaman aja. Kemarin kami tidurnya di dek paling atas tuh. Jadi tempatnya lumayan terbuka, angin kenceng, tapi malah nggak gerah ya daripada di dalam tadi karena penuh kan, daripada kita maksa umpuk-umpukan ya. Yang penting ini itu tuh mobil kami tuh. Ini jam 6, jadi mungkin sekitar ya setengah jaman lah mungkin ya nunggu bersandar nih. Sembari menunggu ya kita video-video dikit ya, lihat suasana kondisi pelabuhan Tanjung Api-Api kalau pagi hari. Nah ini ada kapal kecil, kemudian ya mulailah kami merapat ya, bersandar di pelabuhan ini ya. Nah ini kita lanjut lagi saat kita turun. Pas jam 6.22, setengah 7 lah, kami sudah bisa diperbolehkan untuk keluar. Nah ini karena mobil kami paling belakang, jadi otomatis ngantrinya paling belakang untuk bisa keluar ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Ada hikmahnya juga karena tadi kapalnya agak terlambat, ya kita bisa sholat subuh dulu di kapal, sholat subuh. Bahkan tadi bisa sholat jamaah ya di musola kapal. Itu kalau yang sebelumnya kan kita nyampenya malam tuh, masih jam 3, setengah 4, jadi kami tembak langsung ya dari Tanjung Api-Api sampai ke Palembang dengan harapan bisa sholat subuh di Palembang. Ternyata kesiangan kemarin tuh, ya jam 6 lah kami baru nyampe. Jadi udah subuhnya udah terang sih soalnya. Jadi ya ini alhamdulillah ada hikmahnya ya kenapa agak terlambat, jadi kita jadi lebih santai nanti. Sudah sholat subuh, sudah oh ya BTW hari ini kami nggak puasa ya, ambil rukhsah karena safar, jadi bisa sarapan dulu sebentar, makan berapa butir kurma, kemudian bisa lanjut perjalanan langsung dari pelabuhan Tanjung Api-Api langsung menuju ke Tanjung Kalian. Nah ini kondisi yang mau nyeberang ke Pulau Bangka, belum ramai juga, nggak terlalu banyak pula antriannya. Ini jalan yang akan kita lewati. Kalau untuk kondisi jalan dari Tanjung Api-Api sampai ke Palembang itu lumayan mulus ya, yang dekat-dekat pelabuhan tuh bagus jalannya. Ini seperti teman-teman lihat, mulus jalannya. Cuman yang jadi kendala nanti pada waktu kita sudah dekat-dekat kota Palembangnya, di daerah, saya nggak tahu daerahnya, kayak tempat industri pabrik-pabrik itulah. Nah itu udah mulai banyak jalan yang banyak yang rusak ya. Jadi mungkin kita jalan pun harus, mungkin kecepatan cuma 10-20 km per jam, bahkan mungkin bisa harus berhenti dan pelan-pelan karena kondisi jalannya agak rusak nih yang saya maksud tadi nih.
jalan komplek perindustrian. Saya nggak tahu nih pabrik apa, mungkin teman-teman tahu bisa komen ini industri apa. Nah ini jalannya kayak gini lah, jadi ya kita nggak bisa ngebut ya. Kalau dibandingkan dengan kondisi jalan akhir tahun kemarin, waktu liburan akhir tahun, ini agak lebih parah sih. Mungkin karena hujan juga ya, dan dilewati truk-truk, jadi ya kayak gitu. Tapi nggak panjang sih, sekitarnya mungkin 5 km lah mungkin. Tapi setelah melewati kompleks tadi dan mulai masuk ke kota Palembang, alhamdulillah jalan sudah mulai membaik ya. Ya kondisi-kondisi standar jalan di kota besar ya pasti bagus. Seperti itu. Ini kami sudah di kota Palembang. Nah ini tadi sempat berhenti sebentar di Indomaret sama Alfamart karena ada bocil pusing katanya. Karena tadi jalannya kan sempat agak bergelombang, jadi sering ngerem, jadi mungkin agak pusing, jadi kita cari permen pedes sama nyari ya makanan ya, cemilan biar nggak pusing. Kami rencana habis dari sini langsung tembak ke tol Kramasan, gerbang tol Kramasan. Dan rencananya kami mau istirahatnya di rest area pertama yang kami jumpai setelah masuk tol, karena ya pertimbangannya lebih aman ya di rest area, maksudnya aman dari lalu lintas, jadi nggak ganggu lalu lintas. Kalau kami berhenti di pinggir jalan ini kan mungkin nanti ganggu pengguna jalan yang lain kalau istirahat di sini. Jadi pertimbangan kami ya sudahlah, kami langsung saja menuju ke gerbang tol Kramasan dan istirahat di rest area pertama. Itu kondisi lalu lintas di Palembang masih ya standar pagi hari. Ini kan hari Sabtu ya, mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang masih kerja juga di Sabtu, yang kerjanya 6 hari ya. Ini masih ramai jalannya, kondisi jalan juga ramai standar lah, belum ada peringatan yang sampai macet banget, enggak. Dan tadi plat nomor mobil ataupun kendaraan yang melintas juga masih plat lokal semua, plat Sumatera Selatan BG. Belum ada mobil-mobil lintas yang dengan plat luar kota seperti Jambi, Medan, dari Pekanbaru belum kami jumpai sih kemarin pada waktu road trip seperti itu. Oke, lanjut, silahkan disimak videonya. Nih, pada waktu kemarin kami salah ya, harusnya ini pas di jembatan, bukan jembatan ini, nanti depan ada, tapi kami ambil kiri harusnya, tapi ternyata karena salah lihat akhirnya kami malah ambil atas. Jadi harusnya menuju ke jalan akses ke Lampung, tapi malah menuju ke tol yang ke arah Indralaya, jadi otomatis kami putar balik karena nyasar. Padahal udah kedua kalinya karena nggak fokus sih sambil ini, cuman padahal Google Mapnya udah ngarahin sih, buat ngarahin untuk kita ambil jalan ini, tapi karena ya nggak fokus aja, jadi malah nyasar ya, terpaksa harus putar balik. Nah ini yang saya maksud tadi, ini harusnya kita ambil ke kiri nih harusnya nih, tapi kita malah lurus, alhasil malah salah jalan. Ya sudahlah, nanti di depan kami terpaksa putar balik ya. Nanti ujung-ujung juga kami turun di depan, putar balik, habis itu belok kiri, baru nanti ketemu jalan yang benar menuju ke gerbang tol Kramasan. Terus di jalan lingkar
Jadi kemarin waktu kita masuk sebelum tol Keramasan, qadarullah ya, ada kecelakaan di sebelah kanan jalan. Ini truk terguling, sepertinya pada waktu mau ambil jalan putar balik terguling. Pengangkut saya lupa kemarin, kayaknya galon deh gitu. Setelah 200 meter, Bismillah, kita lanjut lagi perjalanan. Semoga perjalanan kita aman, lancar, tidak ada kendala selama dalam perjalanan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke gerbang tol Keramasan ya. Jadi ini di depan, nanti belok kiri, kita sudah masuk di gerbang tol Keramasan. setelah 600 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah jalan tol Kayu Agung. Ya, waktu menunjukkan pukul 8.54, jam 9 pagi kami tepat berada di depan gerbang tol Keramasan untuk menuju ke Lampung via tol Palembang Lampung. Oke, sebagai informasi teman-teman, kalau dari tarif yang kami dapat kemarin, jika dibandingkan akhir tahun kemarin, sepertinya ada kenaikan sedikit. Jadi kalau kemarin kami hampir 500.000 ya, 490 berapa gitu totalnya, dari gerbang tol Keramasan ini sampai ke Bakahuni. Mungkin nggak tahu ya apakah ada penyesuaian tarif tol atau seperti apa, tapi pada waktu itu kami ada kenaikan. Dan karena kami berangkatnya sebelum tanggal 24 kalau nggak salah ya, sebelum tanggal 24, jadi kami tidak kebagian tuh namanya diskon tarif tol ya. Kemarin kan kita ada informasi dari pemerintah akan ada diskon 20%. Nah, kami nggak dapat karena kami berangkat lebih cepat. Belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah jalan tol Kayu Agung, Palembang. Pengen jalan langsung gemes ya Bik, sama debu yang di depan itu, di depan bisnya. Setelah masuk tol, ketemu rest area pertama, kami langsung melipir ya, belok kiri karena belum sarapan. Jadi kami hari ini nggak puasa ya, karena lagi perjalanan. Kami mampir untuk untuk sarapan selama safar ini. Nah, kami kemarin ambil di rest area pertama, pokoknya saya lupa rest area kilometer berapa. Rest area pertama setelah kita masuk ke gerbang tol Keramasan, seperti itu. Suasana pemudik belum terlalu ramai ya pada waktu tanggal 21 itu. Mungkin karena memang masih jauh ya dari hari H, jadi ya masih tergolong sepi. Setelah sarapan, setelah cuci muka, ya basuh-basuh badan dikit ya gitu, kami lanjut lagi perjalanan sekitar jam 10 pagi untuk langsung menuju ke Jalan ke jalan tol Kayu Agung, Pelabuhan Bakahuni. ke jalan tol Kayu Agung. Baik, selama perjalanan di jalan tol ini, untuk jalanan alhamdulillah sekarang relatif lebih baik ya dibandingkan akhir tahun kemarin. Untuk kondisi jalan-jalan berlubang sudah banyak ditambal. Jadi untuk ruas tol yang dari Palembang Kayu Agung biasanya kan banyak yang agak bergelombang. Ini alhamdulillah sudah secara umum sudah tidak ditemukan lagi yang jalan-jalan rusak, udah ditambal, walaupun mungkin masih ada bekasnya, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan akhir tahun kemarin. Nah, semoga untuk teman-teman nanti pas mudik ataupun nanti pas arus balik jadi lebih nyaman ya, karena jalannya sudah baik. Ini alhamdulillah cuaca cerah pada pagi hari ini. Nah, semoga nanti sampai di Bakahuni juga cerah. Silahkan dilanjutkan untuk menyimak videonya. Terima kasih. Kita kan
ya lewat sana. Bisa. Sama aja. Tapi kenapa ada yang jalur? Jarul, bukan jalur. Jarul kan yang benar bukan jalur. 50.000. Jarul. Ini keluar ya? Jalur. Jarul. Mana ada? Weh, ini keluar atau tetap masih di jalan tol? Tetap. Tetap. Kami tetap. Tapi nggak tahu ya. Dadah, Bang. Dadah, Bang. Dadah. Punten, Bang. Setelah 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Setelah 400 meter, belok kiri. Beli tiket. Udah mau sampai itu, kita kan belum beli tiket kapal. Rest area KM20. Rest area terakhir sebelum kami ke Pelabuhan Bakahuni. Tadi beli tiket via aplikasi Perisi, alhamdulillah masih dapat yang ekspres. Jadwalnya jam 4 sore. Sekarang jam 3.42. Ya, bukan masih keburu. Kondisi mobil masih aman. Setelah sehari semalam hujan-hujanan masih bersih. Ya, walaupun kemarin ada insiden dikit ya. Apa ini nyangkut pembatas jalan kemarin waktu naik dari pelabuhan Tanjung Kalian. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kompon, kita cat ulang lah. Tapi nggak kelihatan sih. Oke, lanjut lagi perjalanan. Expander. Iya, expander loh itu. Benar. Apapun, sekeren apapun ketika posisimu di
ya deh, saya ditaruh belakang Mami pakai dingin nanti. Dan jilbabnya terbang-terbang kalau Mami nggak pakai jaket. Sandal di sini. Susah bangku makan nanti. Terpal yang tutup mobil itu kayaknya terpal. Pikir petang ya. Kursi nanti aja terakhir aja. Amsayna wa amsah mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wala namu ma fis samawati wa ma fil ardi dan ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu ahad. Kan kita mau siang jadi biru banget ya. Lagi terdukung banget gitu kan. Jadi kecil. Iya, nanti banyak muternya itu kan. 400 meter, belok kanan. Ya. Oh iya, terima kasih. Siapa? Sepi. Mereka kan Sepi. biasa. Itu
jadwalnya tetap 5. Tiba-tiba keluar asap. Itu kapal apa? Apa kita udah jalan ya Mek, itu? Asli kan kalau nggak itu yang jam 5. Ya kan, Pi? Aduh, kata lo nggak apa-apa. Bang ada jam 5 kok itu. Setelah 500 meter, belok kiri. Di dia itu kapal kita. Mana sih jalannya nih? Aslinya kita naik kapal ekspedisi. Ya. Kan ya puter-puterannya. Kak, dia kan jaga-jaga kalau nah Kayak mau buat SIM muter-muter. ini Indra. Tentara. Itu loh. Iya, hanya kita. Ini apa antrenya Pak ya? Oh iya. Oh, ada Setiap momen berubah terus ya. Berubah. Wi, aslinya kita naik kapal Ferizi. Dan itu nama aplikasi. Alhamdulillah. Lewat kan nomor Rina. Itu sama ya, kayak kapal pas kita pulang. Abis itu sama ya kayak kapal kita yang dulu. Nggak tahu beda kayaknya. Beda mungkin beda. Ferizi loh itu. Antri satu-satu. Yuk. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Ini ombaknya tenang nih, gak goyang-goyang kan. Mau parkir nggak? Rupanya kita naik kapal Ferizi. Ini udah di dalam kapal. Sekarang mau nyari tempat parkir. Pamerkan kakak Mbak. Ya. Ini tempat parkiran. Dan masih banyak tempat-tempat kawan. Ada kamar, ada tempat makan, kayaknya. Iya, Ferizi. Itu kelihatan dari Luas kok di situ. sini makanya. Ambulan. Ambu. Aduh, gimana ini? Lebih panjang kapal ini atau kapal ini? Lebih besar dari ini yang nabrak. Itu capek nih. Tuh yang warna kuning-kuning itu. Itu kapal. Dah. Jumpa lagi. Setelah 400 meter, putar balik. Katanya kemarin yang nabrak kapalnya lebih besar dari kapal kita. Kapal kita aja udah besar banget. Hotling. Terus kiri supaya tetap di Jalan Dermaga Pelabuhan Merak. Terus di Jalan Raya Pantura sejauh 1 km. Mana ya?
Bismillah, udah hari kedua ya. Semalam kita nginep di Tangerang karena rencana sih mau niatnya nginepnya di daerah Karawang atau di daerah Bekasi gitu ya. Ternyata capek banget semalam karena kapal lumayan lama bersandarnya, yang harusnya mungkin sekitar sejam setengah lah, maksimal 2 jam, pun itu hampir 3 jam walaupun kapal ekspres ya. Mungkin kendala, nggak tahu apakah di bagian operasional di pelabuhannya padat atau seperti apa, jadi itu membuat kita agak terlambat. Jadi karena kemalaman kami memutuskan untuk menginap di Tangerang sekalian nostalgia. Saya dulu sempat pernah kerja di Tangerang berapa bulan lah, tahun 2010-an itu. Nah sekarang sekalian nostalgia, jadi kita memutuskan untuk menginap di Tangerang. Kemarin kita nginap di Hotel Yellow Bee yang sebelah dengan Ramayana. Alhamdulillah kamarnya bagus, nyaman, yang penting cukuplah untuk melepas lelah. Paginya langsung kita lanjut, harapannya sih ini nggak kesorean sampai di rumah nanti. Jadi kami langsung menuju ke jalan tol untuk bisa mencapai rumah di Jawa nanti. Untuk perjalanan sampai jalan tol alhamdulillah masih lancar, sepi, dan ya bisa teman-teman lihat sendiri ya, suasananya nggak terlalu ramai. Kiri kanan juga masih sepertinya bukan mobil-mobil pemudik sih. Kalau dari platnya masih plat-plat lokal semua, belum banyak ditemukan plat Sumatera sebagaimana kendaraan kami. Apa bilang? Tomang. Kan nggak ada tulisannya langsung ke Cikampek, tapi ada. Kami ambil. Apa? Itu ada handsnya. Gunakan lajur kiri untuk mengambil Uling jalan hitam. keluar menuju jalan Daripada tol. itu ambil. Hap. Kak uling hitam. Ambil. Hap. Itu udah diambil uling. Setelah 300 meter, gunakan dua lajur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah Keluar lah. Semanggi. Ya berarti urutan tolnya. Gunakan Lihat mana lajur Tomang. kanan untuk berbelok Tomang mana? sedikit ke kanan menuju jalan ke arah Semanggi. Terus sejauh 800 meter. Belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah Slipi, lalu gunakan lajur manapun untuk belok kanan ke jalan Ledjenes. Masuk tol dalam kota. Parman. Gunakan lajur manapun untuk belok kanan ke jalan Ledjenes. Parman. Naura uling apa, Bi? Naura. Wuling REV. Oh, lampu. Lagi. Oh, bagus banget. Kayak dulu. Ih, aku ah. Tuh. Oh iya. Aku.
Terus sejauh 39 km. Kereta cepat atau oh di situ di sebelah situ dan ngeliat tadi kereta cepat atau kereta cepat atau bukan Itu nggak tahu apa tuh. Lihat nggak? ngeliat namanya jalan layang tadi Zen juga udah ngeliat kereta itu pas jalan Kita kejar keretanya. Oh, mau berhenti malah. oh Zen inget sama jalan stop dulu. Zen, kereta lo Zen ini kok keretanya di sini kok Zen. Berhenti tuh. Turunin penumpang. Ngawal apa nih kok? Jangan-jangan tambah lama lagi. Jenazah. kejar sesuatu aku ikutan Nyetir sampai entek. Salah. Terus di jalan tol Jakarta Cikampek sejauh 9 km. Harus pakai celana. Pakai apa? Kalau mau kentut harus pakai celana. Sama-sama. Halo, Ma. Ma. Coba celup. Oh, ada celupannya. Celupannya asli. Oh, apa? Saya coba belum pakai celupan. Coba. Tol Acur sih mana? Enggak deh, enggak. Kan ada yang tol sampai keseret anu Aqua ya. Mana sih? Coba Oh, bukan di sini, Yang banyak banget. di puncak sana. Baik banget itu ya. Pakai truk. Turunan soalnya. Pakai truk aja banget tuh itu. Kan cuma mau ambil ini aja. Sawah kayak gini maksudnya. Enggak gini maksudnya. Yang sawah-sawah. Sana. Alhamdulillah berangkat lancar jalannya. Nah pulang nih semoga juga sama. Ingat gak yang dari ruang guru tadi, Pak? Ruang kakak gitu. Baik gak kuat dalam diriku. Ya upload di YouTube aja dia buat informasi ke orang-orang. Jadi kondisi jalan tol. Lotok buat tempat ngantuk. Tapi jangan. Tadi Apa pilih? Apa kayak yang di Cina itu kan. kelihatannya kayak bagus Pandangan kayak di Cina. dingin gitu loh. Ya tapi kalau naik ke atas sana ya dingin lah. Iya, dingin di atas. Dari Cirebon kan ini. Ah, Pak, badan. Emang di sini ada itu gunung. Di Cina tuh sebenarnya wisatanya luar biasa. Kalau di Cina is traveling hampir seluruh dunia gitu. Jawa. Hah? Ada perempuan gitu. Jangan belum nikah. Lewat sini. Oh, ada yang lewat jalan. Itu
ini bekas rodanya ini. mobilnya. Oh, ini penumpang-penumpangnya. Ini penumpangnya. Oh iya, masuk lagi. Prima Jasa. Oh, nyemplung ke itu kayaknya, makanya diderek tuh tadi kan. Oh, ini mobilnya. Ini mobilnya Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lihat di mobilnya di. Itu udah berapa kali dilihat ya? Iya, nyalip ini kan apa? Nyalip kayaknya ketabrak belakang. Kayaknya tadi bisnya tuh masuk ke sawah mungkin. Kayaknya dia nyalip kanan sih. Oh, dari sebelah kanan ini loh. Ada tanah ke ini, ke gerus. Tergandeng di sini. Nanti belum dicuci yang ini. Nanti ini pas kita berhenti. Kata Oma. Jamak ya? Iya, Bi. Iya. Yo, kalian seneng kan? Atasnya merah, pengen itu mau cat merah. Loh, mana semprit lagi? Soalnya dicairin itu. Memang dia mau lari ke kebun. Lalu cairin ke obat ya. Dubel. Dicicip. Mobil itu mah enak banget tuh obatnya. Iya. Mobil travel. Setelah berapa kali istirahat di rest area Jakarta Tegal, akhirnya kita sampai di gerbang exit tol di daerah Tegal. Jadi kami nanti akan lewat Kabupaten Tegal untuk menuju ke Purbalingga. Nanti kami via Pemalang ya, Tegal, lalu Dongkal, Bobatsari, dan akhirnya sampai di rumah. Suasana alhamdulillah cerah. Sampai exit tol ini nggak ada kendala yang berarti selama di perjalanan, alhamdulillah. Walaupun tadi ngelihat beberapa kecelakaan, ya semoga yang mengalami kecelakaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganti yang lebih baik atas musibah yang sudah diterima. Semoga diberikan kesabaran dan semoga kita semua diberikan keamanan, kelancaran, kesehatan dalam proses safar kita menuju kampung halaman masing-masing.
Maros, Cokro Aminoto. Apa lagi? Itu air itu. Ya, air. Nggak mau kalian aja makan apa sepatu. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Maijen Sutoyo. Oh, kayaknya memang di sini tuh terkenal tahu aja kayaknya. Semua bakul gorengan lihat. Kebetulan aku buat. Apa yang kamu cucu? Tuh. Ada video di ini. Untuk rute yang kami tempuh dari Kabupaten Tegal menuju Purbalingga yaitu lewat hutan jati ya, mungkin teman-teman pernah lewat sini. Saya lupa namanya apa hutan jatinya, di daerah Pemalang, daerah Tegal menuju ke Radu Dongkal Pemalang. Jadi jalannya bagus walaupun agak terjalnya sedikit saya nggak tahu, tapi jalannya cukup bagus untuk dilalui kendaraan roda 4. Jadi cuman ya kalau lewat sini sarannya jangan malam-malam ya, bukannya kenapa-napa tapi karena jalannya gelap, kemudian medannya kalau nggak terbiasa mungkin naik turun, jadi butuh kewaspadaan ekstra. Jadi saran kami kalau lewat sini mending pada waktu siang ya, yang jadi jarak pandang dan visibilitas kita sebagai pengendara tidak terganggu. Tapi jalannya bagus, recommended buat dilewati untuk menuju ke Kabupaten Purbalingga. Wah, ini bagus banget banget. Subhanallah. Kalian ngerti Abi waktu itu bawanya kayak gini lagi hujan-hujan. Kalau udah papasan Umi, astagfirullahaladzim. Gimana rumah Mbak itu? Di puncak. Kunci ke kanan, Purbalingga lurus. Kenapa? Bunganya bagus nih. Tuh ada curug kecil tuh. Curug mini. Curug mini. Air terjun. Mana? Tuh. Tuh. Oh iya. Itu kalau di mana? Di Bangka udah di Parang ya kan? Oh iya Pak. Kalau di Bangka udah di Tagih. Beberapa kilometer sebelum sampai rumah, cuaca mendadak berubah, hujan deras, disertai angin, dan ya lumayan memperlambat perjalanan ya, karena kita nggak bisa ngebut juga, nggak bisa kencang-kencang karena lalu lintas padat ya. Tapi overall alhamdulillah ya, perjalanan lancar dari Bangka sampai ke Jawa. Ini mungkin tinggal beberapa kilometer lagi menuju rumah, dan alhamdulillah diberi kelancaran sampai di rumah. Ini daerah Radu Dongkal. Sampai motornya basah semua. Turu ya? Hah? Ini tulisan Pemalang ya. Welcome to Pemalang. Gunungnya mana nih? Nggak kelihatan. Tuh, yang gunung yang tadi Bi bilang tuh. Mana tulisan Pemalangnya? Udah dicopot ya? Nggak ada.
Alhamdulillah memasuki wilayah Kecamatan Bobotsari Purbalingga. Suasana cerah, hujan sudah tidak ada, tinggal gerimis-gerimis kecil. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat di Jawa ya, di Purbalingga. Ini mungkin tinggal berapa ratus meter lagi dari rumah. Terima kasih pada teman-teman semua sudah menyimak video ini. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, plus juga sekalian kami jadikan dokumentasi kami selama kami mudik tahun 2025, mudik lebaran. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua telah menyimak video kami. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya, semoga dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. Toko vape. Belok kiri ke Jalan Sersan Sayur. Vape itu apa? Jalan Semaen 1. Belum ada. Kenapa nggak dipakai? Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Majapura, Jalan Semaen 1. Belok kiri ke Jalan Majapura, Jalan Semaen 1.